Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa lagi di sini di video pembelajaran Primagama. Nah, perkenalkan, nama kakak Andika. Kakak adalah instruktur Smart bidang studi matematika. Hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk identitas trigonometri, nanti kita punya 3 identitas pokok. Nah, untuk yang identitas pokok berada di baris pertama, yang berwarna biru. Di situ ada sin, cos, 1 kotangen, kosekan, tangen alfa, 1, dan sekan alfa. Kita lihat yang pertama dulu, ada sin kuadrat alfa, ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, untuk yang identitas pertama ini mempunyai 2 turunan rumus. Untuk yang pertama kita bisa peroleh sin kuadrat alfa, yaitu sama dengan 1 kurangi cos kuadrat alfa. Dan yang kedua, cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurangi sin kuadrat alfa. Kemudian untuk yang identitas kedua, berhubungan dengan kotangen dan kosekan, yaitu 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kemudian turunannya bisa kita tentukan untuk kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Turunan yang kedua, kita peroleh rumus kosekan kuadrat alfa kurangi cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian identitas yang ketiga terkait dengan tangen dan sekan. Tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Turunannya kita bisa cari rumus untuk tangen kuadrat alfa, yaitu sama dengan sekan kuadrat alfa kurangi 1. Turunan yang kedua, sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, perlu kita catat, di identitas trigonometri di sini ada rumus untuk sin, cos, kotangen, kosekan, tangen, dan sekan. Jadi nanti di soal kita perlu merubah ke dalam bentuk yang sudah ada di identitas trigonometri ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan dengan latihan. Kita akan mengerjakan beberapa soal dalam penggunaan identitas trigonometri. Untuk yang pertama, ada soal dengan perintah membuktikan. Nah, contohnya yang ini. Buktikan bahwa sekan alfa kurangi tangen alfa kali sekan alfa tambah tangen alfa itu bernilai 1. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat lagi di identitas trigonometri tadi ada rumus untuk yang sekan dan tangen. Mungkin kita akan menggunakan rumus yang itu. Nah, yang langkah pertama, kita kalikan secara bergilir dulu untuk sekan alfa kurangi tangen alfa dan sekan alfa ditambah tangen alfa. Sehingga kita peroleh sekan kuadrat alfa ditambah sekan alfa tangen alfa dikurangi tangen alfa kali sekan alfa dikurangi yang terakhir tangen kuadrat alfa. Nah, kita lihat di situ ada positif sekan alfa tangen alfa dan negatif tangen alfa sekan alfa. Keduanya bernilai sama, akan tetapi tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, untuk itu kita operasikan menjadi bernilai 0. Nah, sehingga kita peroleh hanya sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa. Kita ingat lagi tadi di identitas trigonometri. Ada rumus yang tangen dan sekan. Ada 3 tadi ya. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang ketiga, yaitu sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi, sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa bernilai 1. Nah, itu untuk contoh pertama terkait soal membuktikan. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Di sini buktikan bahwa 3/1 kurangi sin theta dikurangi 3/1 tambah sin theta sama dengan 6 sekan theta tangen theta. Di sini masih perintahnya sama, membuktikan. Buktikan bahwa pernyataan trigonometri tersebut bernilai suatu nilai tertentu. Caranya sama.
Kita akan menggunakan sifat-sifat atau identitas trigonometri yang kita pelajari tadi. Langkah pertama, kita perhatikan di situ ada dua pecahan ya. Dua pecahan dengan dua penyebut yang berbeda. Untuk itu kita perlu menyamakan penyebutnya supaya kita bisa operasikan menjadi 1 kurangi sin theta kali 1 tambah sin theta. Keduanya diubah ke penyebut 1 kurangi sin theta dan 1 tambah sin theta. Nah, untuk yang suku pertama dari pembilangnya yaitu 3, kita kalikan penyebut yang kedua yaitu 1 tambah sin theta. Untuk yang kedua kita kalikan dengan penyebut yang pertama yaitu 1 kurangi sin theta. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa menghitung penyebutnya yaitu 1 kuadrat kurangi sin kuadrat theta. Itu diperoleh dari perkalian 1 kurangi sin theta kali 1 tambah sin theta. Nah, kemudian kita ubah kedua pecahan tersebut menjadi hanya satu pecahan karena penyebutnya sudah sama. Ingat, kalau penyebutnya belum sama, kita tidak bisa memperoleh bentuk seperti ini. Kita peroleh ada 3 kali 1 tambah sin theta kurangi 3 kali 1 kurangi sin theta. Perhatikan bahwa keduanya punya angka 3. Angka 3 ini kita taruh depan. Kemudian yang 1 kurangi sin kuadrat theta kita peroleh dari identitas trigonometri yang pertama, kita gunakan yang ketiga. Nah, 1 kurangi sin kuadrat theta bisa kita ubah menjadi cos kuadrat theta. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Tadi 3-nya taruh depan ya. Kemudian penyebutnya sudah berubah menjadi cos kuadrat theta. Sekarang kita lihat di dalam kurung siku itu ada kurung lengkung lagi. Kita sederhanakan, di situ kita bisa membuka kurungnya. Sehingga hanya 1 tambah sin theta kurangi 1 tambah sin theta. Kita lihat di situ ada 1 dan negatif 1. Nanti berarti bernilai 0. Sehingga kita peroleh sin theta tambah sin theta. Nah, sin theta tambah sin theta nanti akan menghasilkan 2 sin theta. Sehingga kita peroleh 3 kali 2 sin theta per cos kuadrat theta. Selanjutnya apa? Kita jabarkan cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta ini kita ubah ke dalam dua bentuk, yaitu cos theta kali cos theta. Sehingga kita peroleh 6 sin theta per cos theta kali 1 per cos theta. Kita ingat, sin theta per cos theta bisa kita ubah menjadi tangen theta. Sehingga kita peroleh 6 tangen theta. Kemudian bentuk yang kedua, 1 per cos theta akan bernilai sama dengan sekan theta. Jadi kita peroleh nilai 6 tangen theta kali sekan theta. Terbukti. Itu contoh penggunaan identitas trigonometri untuk yang cosinus dan sinus. Contoh selanjutnya, nah di sini sudah beda ya perintahnya. Tadi contoh-contoh sebelumnya disuruh membuktikan. Kalau di sini menyederhanakan. Bagaimana caranya? Hampir mirip, kita akan menggunakan beberapa identitas trigonometri untuk menyederhanakan suatu bentuk trigonometri. Contohnya yang ini. Tangen alfa kurangi sekan alfa kali tangen alfa tambah sekan alfa. Tentu yang pertama operasi yang bisa kita lakukan adalah perkalian. Perkalian bergilir. Nah, kita kalikan tangen alfa kurangi sekan alfa dan tangen alfa tambah sekan alfa. Kita peroleh tangen kuadrat alfa kurangi sekan kuadrat alfa. Nah, ini bentuk ini diperoleh dari perkalian bergilir ya. Kemudian kita ingat lagi, tadi ada identitas trigonometri yang bentuknya tangen dan sekan. Ada 3 ya. Mana yang akan kita gunakan? Kita akan gunakan yang ketiga. Di situ ada sekan kuadrat dan tangen kuadrat. Akan tetapi kita lihat di rumus identitas yang di depan adalah sekan kuadrat alfa. Sedangkan di soal yang kita punya yang di depan adalah tangen kuadrat alfa. Untuk itu kita perlu mengubah bentuk tangen kuadrat alfa kurangi sekan kuadrat alfa supaya kita memperoleh bentuk yang sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa. Caranya bagaimana? Ini kan tinggal balik posisi gitu ya gampangnya. Jadi
kita kalikan dengan negatif. Nah, di depan ada negatif, kemudian diberi kurung menjadi sekan kuadrat alfa kurangi tangan kuadrat alfa. Nah, sekarang kita sudah punya sekan kuadrat alfa dan tangan kuadrat alfa. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi negatif 1. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, mari kita simak informasi dari Prima Gamma. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Prima Gamma, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Prima Gamma memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Prima Gamma 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Prima Gamma menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Prima Gamma, yuk segera daftar di kantor cabang Prima Gamma terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Prima Gamma. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Perintahnya masih menyederhanakan ya. Tadi perintah sebelumnya membuktikan, kemudian perintah kedua menyederhanakan. Sederhanakan tangan X kurangi sekan kuadrat X per tangan X. Kita berjumpa lagi dengan bentuk pecahan. Caranya sama, kita operasikan pecahan tersebut. Langkah pertama, kita ubah tangan X menjadi bentuk pecahan. Sehingga kita peroleh tangan kuadrat X per tangan X. Nah, penyebutnya menjadi tangan X semua. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa menyederhanakannya menjadi satu bentuk pecahan. Menjadi tangan kuadrat X kurangi sekan kuadrat X per tangan X. Kita ingat lagi, ada tangan kuadrat dan sekan kuadrat. Bisa kita gunakan identitas trigonometri. Tapi yang mana? Nah, perhatikan bahwa kita punya sifat yang sekan kuadrat alfa kurangi tangan kuadrat alfa. Permasalahannya di soal itu yang di depan tangan kuadrat alfa, tangan kuadrat X. Maka kita perlu mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk yang ada di identitas trigonometri. Seperti soal sebelumnya, kita bisa ubah ke dalam bentuk negatif dari sekan kuadrat X kurangi tangan kuadrat X. Barulah kita bisa menggunakan identitas trigonometri tadi, sehingga kita peroleh negatif 1 sama negatif 1 per tangan X. Kemudian kita ingat, 1 per tangan X bisa kita ubah menjadi kotangan X. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah negatif kotangan X. Selanjutnya, sederhanakan sin X tambah cos X kuadrat ditambah sin X kurangi cos X kuadrat. Ini mirip di soal sebelumnya, cuma ada pangkat 2 di sini. Tetapi langkahnya juga sama. Kita operasikan dulu dari pangkat tersebut. Jadi kita hitung kuadrat dari sin X tambah cos X dan kuadrat dari sin X kurangi cos X. Kita peroleh, itu yang pertama,
sin kuadrat X tambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Yang kedua, sin kuadrat X kurangi 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Perhatikan bahwa di situ ada 2 sin X cos X bernilai positif dan 2 sin X cos X bernilai negatif. Kalau kita jumlahkan, keduanya akan bernilai 0. Jadi sisanya tinggal sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Di situ ada 2 sin kuadrat X dan 2 cos kuadrat X. Sehingga diperoleh 2 sin kuadrat X tambah 2 cos kuadrat X. Perhatikan pula di sini ada angka 2. Nah, bisa kita keluarkan angka 2 itu menjadi 2 baru di dalam kurung sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Di sini kita punya identitas trigonometri terkait sin kuadrat X dan cos kuadrat X. Kita gunakan yang pertama. Sehingga sin kuadrat X tambah cos kuadrat X bernilai 1. Diperoleh 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2. Di sini kita menggunakan identitas trigonometri untuk fungsi atau untuk bentuk sin dan cos. Kemudian yang terakhir ada kosekan theta kurangi kotangen theta kali 1 tambah cos theta. Nah, di sini ada bentuk kosekan dan kotangen ya. Kosekan, kotangen. Maka kita perlu ubah ke dalam bentuk sin cos supaya memudahkan kita. Kita tahu kosekan theta bisa kita ubah menjadi 1 per sin theta. Kemudian yang kotangen theta, kita ingat kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jika tangen itu sin per cos, maka kotangen berarti kebalikannya cos per sin. Sehingga kita peroleh 1 per sin theta kurangi cos theta per sin theta kali 1 tambah cos theta. Di sini sin theta, di sini juga sin theta. Berarti penyebutnya sudah sama. Kita bisa sederhanakan menjadi 1 kurangi cos theta per sin theta. Setelah itu apa? Setelah itu kita kalikan bergilir dengan 1 dan cos theta. Kita kalikan 1 dulu, diperoleh 1 kurangi cos theta per sin theta. Kemudian baru ditambah 1 kurangi cos theta per sin theta kali cos theta. Untuk bagian yang pertama kita tidak perlu menyederhanakan lagi. Kita tinggal menghitung yang bagian kedua dengan mengalihkan pembilangnya dengan cos theta. Kita kalikan bergilir juga. Pertama 1 kali cos theta. Nah, cos theta. Negatif cos theta kali cos theta. Diperoleh negatif cos kuadrat theta. Kemudian kedua pecahan tersebut kita lihat sudah mempunyai 2 penyebut yang sama, yaitu sin theta. Kita bisa sederhanakan. Sehingga kita peroleh bentuk 1 kurangi cos theta tambah cos theta dikurangi cos kuadrat theta. Di situ ada negatif cos theta dan positif cos theta. Kalau kita operasikan akan bernilai 0. Diperoleh 1 kurangi cos kuadrat theta per sin theta. Baru kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang pertama tadi. Kita gunakan yang kedua. Diperoleh bahwa 1 kurangi cos kuadrat theta bisa kita ubah menjadi sin kuadrat theta. Nah, kita bisa menuliskan bentuk yang baris terakhir ini. Sin kuadrat theta per sin theta. Sin kuadrat theta bisa kita jabarkan menjadi sin theta kali sin theta. Nah, karena dibagi sin theta, berarti tinggal sin theta. Demikian adik-adik penjelasan tentang identitas trigonometri. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.